Bilang kok saja Oke. next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas E akan membawakan materi infeksi saluran pernapasan. Next. Nama-nama anggota kelompok ini adalah nama-nama anggota kelompok kami dengan saya selaku moderator yaitu Nensi Jirita Saubrua, dan ada juga teman saya sebagai pemateri pertama, Ahmad Imam Ilyas, ada juga Aisyah Aulia, ada juga Diana Vitasari, dan yang terakhir Rifka Alifia. Next. Topik yang akan kami bawakan pada saat ini, yang pertama adalah gambaran epidemiologi, yang kedua definisi, yang ketiga, yang keempat manifestasi klinik, yang kelima ada rantai penularan, dan yang terakhir upaya pencegahan dan penanggulangan. Next. Oke, baik, terima kasih. Secara gambaran epidemiologi, masalah kesehatan global terutama menyerang balita anak usia 1 sampai 4 tahun. Rata karena kekebalan tubuh yang belum optimal. Perempuan lebih banyak terinfeksi dipengaruhi oleh peran mereka dalam perawatan anak. Faktor lingkungan seperti polusi udara, sanitasi buruk, dan kepadatan hunian meningkatkan risiko ISPA. Musim hujan dan dingin juga mempengaruhi kondisi ini. Kalau dari segi pencegahan, pencegahan meliputi edukasi kebersihan, imunisasi, dan zat gizi yang baik, program kesehatan masyarakat yang fokus pada kualitas udara dan sanitasi dapat mempengaruhi prevalensi ISPA. Selanjutnya adalah definisi dari ISPA. Jadi, ISPA merupakan dari infeksi saluran pernapasan. Pengertiannya, infeksi sehingga menimbulkan penyakit. Saluran pernapasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ aneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA kurang dari 14 hari. Biasanya diperlukan waktu penyembuhan selama 5-14 hari. Model epidemiologi atau triad epidemiologi menggambarkan interaksi tiga komponen penyakit, yaitu manusia atau host, penyebab atau agent, dan lingkungan atau environment. Berikut ini akan dijabarkan hubungan tiga komponen yang terdapat dalam model segitiga epidemiologi dengan faktor risiko terjadinya infeksi ISPA pada anak balita. Yang pertama, faktor penyebab atau agent adalah penyebab dari penyakit pneumonia, yaitu berupa bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa. Yang kedua, faktor manusia atau host. Faktor manusia atau host adalah organisme, biasanya manusia atau pasien. Dan yang terakhir, faktor risiko infeksi pneumonia pada pasien atau host, dalam hal ini anak balita. Baik, selanjutnya yaitu etiologi. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan atas dan bawah, yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Anak-anak di bawah 5 tahun dan lansia berisiko tinggi terkena ISPA, karena sistem kekebalan tubuh yang rentan. Penyebab utamanya adalah virus seperti rhinovirus dan influenza, serta bakteri seperti Streptococcus dan Pneumoniae. Faktor lingkungan seperti kepadatan perumahan dan ventilasi buruk juga mempengaruhi terjadinya ISPA. Gejala umum antara lain batuk, demam, dan sesak nafas. Penanganannya meliputi perawatan simptomatik dan antibiotik jika disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Yang pertama, virus. Rhinovirus, influenza, RSV, dan adenovirus menyebar melalui droplet udara dan kontak dengan permukaan terkontaminasi. Yang kedua adalah bakteri, seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae sering menyebabkan ISPA setelah infeksi virus dan bisa mengarah ke pneumonia. Yang ketiga adalah jamur. Aspergillus dapat menyebabkan ISPA pada individu dengan kekebalan lemah, terutama di lingkungan lembab. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama itu kepadatan hunian, yang memudahkan penyebaran mikroorganisme di antara individu. Yang kedua adalah ventilasi buruk, itu memperburuk akumulasi polutan dan mikroorganisme dalam ruangan. Yang ketiga, kelembapan dan kebersihan. Ini mendukung pertumbuhan patogen. Selanjutnya adalah faktor host. Yang pertama usia.
Dalam hal ini, anak-anak dan lansia lebih rentan terkena karena kekebalan yang rendah. Yang kedua adalah status gizi. Ketika gizi buruk melemahkan kekebalan tubuh, sehingga meningkatkan risiko komplikasi. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan. Penyakit kronis seperti asma atau diabetes meningkatkan kerentanan terhadap ISPA. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu rantai penularan. Nah, rantai penularan ini ada 6. Yang pertama yaitu agen penyebab. Nah, penyebab utama ISPA itu termasuk berbagai mikroorganisme seperti virus, misalnya virus flu atau RSV, terus bakteri seperti Streptococcus pneumoniae, terus jamur dan protozoa. Mikroorganisme ini dapat menginfeksi saluran pernapasan dan menyebabkan gejala yang bervariasi dari ringan hingga ke berat. Terus yang kedua yaitu reservoir. Nah, reservoir ini adalah tempat di mana agen penyebab hidup dan berkembang biak. Dalam konteks ISPA, reservoir dapat berupa manusia yang terinfeksi yang merupakan sumber utama penyebaran penyakit. Nah, selain itu, hewan juga dapat berfungsi sebagai reservoir untuk beberapa agen penyebab ISPA. Nah, kemudian yang ketiga yaitu portal of exit atau pintu keluar. Nah, pintu keluar adalah cara mikroorganisme keluar dari reservoir. Nah, pada ISPA ini, pintu keluar umumnya adalah saluran pernafasan, di mana agen penyebab dapat keluar melalui batuk, bersin, atau bahkan berbicara melepaskan droplet yang mengandung virus atau bakteri ke udara. Nah, kemudian yaitu mode of transmission atau cara penularan. ISPA dapat menyebar melalui beberapa cara, termasuk penularan droplet, di mana mikroorganisme tersebar melalui tetesan kecil yang dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Nah, kemudian portal of entry atau pintu masuk. Nah, setelah itu mikroorganisme menyebar, mereka memasuki tubuh individu yang rentan melalui saluran pernafasan, baik melalui hidung, mulut, atau tenggorokan. Nah, pintu masuk ini merupakan titik kritis di mana infeksi dapat mulai berkembang. Nah, kemudian yang terakhir itu ya individu yang rentan. Nah, individu yang rentan terhadap ISPA termasuk anak balita, orang lanjut usia, dan orang yang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, faktor-faktor seperti kondisi kesehatan yang mendasari, malnutrisi, dan paparan lingkungan yang buruk seperti polusi udara atau ventilasi yang tidak memadai. Nah, ini juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap ISPA. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama adalah edukasi kesehatan, yaitu masyarakat harus diedukasi tentang pencegahan gejala awal dan tanda bahaya ISPA. Yang kedua adalah ventilasi dan kualitas udara, memastikan ventilasi rumah yang baik untuk mengurangi risiko penularan. Dan yang ketiga, pengelolaan kepadatan hunian, kurangi kepadatan rumah untuk menghindari penyebaran patogen. Yang keempat, pencegahan merokok di rumah, larang merokok di dalam rumah untuk melindungi anak-anak dari risiko ISPA. Selanjutnya yang kelima, akses layanan kesehatan. Memastikan akses kesehatan yang baik termasuk pemeriksaan dan vaksinasi. Yang keenam, vaksinasi. Promosikan vaksin pneumokokus dan influenza untuk mengurangi insiden ISPA. Yang ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan, yaitu jaga sanitasi yang baik, pembuangan limbah dan akses air bersih. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan penelitian. Pantau secara berkala faktor lingkungan dan kasus ISPA untuk perbaikan kebijakan. Kesimpulan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah masalah kesehatan global yang berdampak besar pada anak-anak, terutama balita, serta orang dengan kekebalan tubuh lemah. ISPA sering disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang ditularkan melalui droplet saat batuk atau bersin. Faktor risiko seperti polusi udara, kepadatan hunian, dan sanitasi buruk memperburuk prevalensi, terutama di kelompok usia 1-4 tahun dan juga perempuan. Gejalanya meliputi batuk, demam, sesak nafas, hingga komplikasi serius seperti pneumonia. Pencegahan mencakup edukasi kesehatan, perbaikan ventilasi, pengurangan kepadatan, dan penghindaran asap rokok. Pendekatan terpadu diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak ISPA pada kelompok rentan. Next. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.